Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Bahasa Inggris kelas A akan mempresentasikan mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum pada topik 7 Demonstrasi Kontekstual mengenai problematika dan penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. 1. Ade Husna Sylvia. 2. Elda Resti Utami. 3. Syarlita Harismarani. 4. Cahya Listiani. 5. Hendian Budiarto. 6. Destiana. 7. Jelima Nur Azizah. 8. Fitri Ainun Mariati. Dan yang ke-9, Eka Nur Saputri. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai problematika penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal. Penjelasan yang akan kami uraikan yaitu mengenai adanya beberapa masalah serta solusi yang disajikan apabila kami berperan sebagai 1. Stakeholder, 2. Kepala sekolah, 3. Waka kurikulum, 4. Guru, dan yang kelima sebagai siswa. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Fitri Ainun Mariati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama, saya, Fitri Ainun Mariati, akan menjelaskan tentang problematika penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal. Untuk yang pertama, yaitu problematika dan evaluasi Understanding by Design atau UBD sebagai stakeholder. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Kemudian pembagian stakeholder dalam lembaga pendidikan meliputi yang pertama yaitu stakeholder primer. Stakeholder primer yaitu adalah pemerintah atau kementerian dan dinas pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu adalah stakeholder sekunder, yaitu meliputi kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, dan juga komite sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu stakeholder tersier, yaitu masyarakat mitra penyedia lapangan pekerjaan. Problematika dan evaluasi UBD sebagai stakeholder yang pertama yaitu pada Kementerian Pendidikan. Terdapat beberapa masalah yang terjadi yaitu yang pertama adalah sekolah kaku dengan kultur atau budaya yang lama. Kemudian yang kedua, implementasi kurikulum UBD terbatas. Kemudian masalah yang ketiga yaitu terbatasnya kemampuan guru senior dalam mengakses platform Merdeka Belajar. Sementara untuk solusinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. Kemudian yang kedua, perlu adanya waktu yang lama untuk mengimplementasikan kurikulum UBD ini secara merata. Dan yang terakhir, yaitu perlu adanya sosialisasi terkait dengan penggunaan platform tersebut. Kemudian problematika dan evaluasi UBD sebagai stakeholder yang kedua, yaitu pada Dinas Pendidikan, terdapat masalah-masalah seperti berikut. Yang pertama adalah sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pendidikan itu kurang. Kemudian yang kedua, tidak meratanya ketersediaan guru yang menguasai kurikulum UBD. Sementara untuk solusinya pada masalah-masalah tersebut yaitu adalah yang pertama, harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran berbasis kurikulum UBD. Dan solusi yang kedua yaitu perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Problematika yang ketiga dalam UBD sebagai stakeholder yaitu pada komite sekolah. Masalah yang pertama, tidak semua anggota komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya. Solusinya yaitu perlu adanya sosialisasi tentang penerapan kurikulum UBD ini pada mereka sebagai komite sekolah.
Yang kedua, adanya keterbatasan waktu untuk memahami penerapan. Apa sih kurikulum UBD itu di sekolah? Nah, solusinya yaitu pihak komite sekolah harus bisa saling tukar informasi, berdiskusi terkait penerapan kurikulum UBD ini dengan berbagai rekanan guru. Problematika selanjutnya terdapat di lingkungan masyarakat. Masalah yang pertama, belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, yaitu munculnya kesadaran diri dalam memahami program kependidikan tentang penerapan kurikulum UBD di sekolah. Yang kedua, adanya perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD. Solusinya harus diadakan sosialisasi tentang implementasi UBD kepada masyarakat. Problematika dan evaluasi UBD sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, penting untuk memahami dan mengatasi problematika yang terkait dengan pendekatan UBD atau Understanding by Design dan melakukan evaluasi yang efektif terhadap implementasinya. Permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah contohnya seperti yang pertama, kepala sekolah memerlukan mandat dan persiapan yang matang dalam penerapan UBD di sekolah tempatnya memimpin. Yang kedua, kepala sekolah kesulitan untuk menerapkan UBD di sekolah karena merupakan kurikulum baru dan masih kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UBD ini, sehingga ditakutkan kepala sekolah pada saat sekolahnya tersebut sudah menerapkan UBD dan guru belum mahir dalam menerapkan kurikulum UBD akan mengganggu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu yang dimiliki kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Solusi bagi kepala sekolah ada 3. Yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, kepala sekolah dapat membuat sebuah rencana kerja sekolah atau RKS, di mana salah satunya adalah dengan menghadirkan seorang praktisi yang mampu memberikan sosialisasi mengenai perkembangan kurikulum UBD. Yang kedua adalah kolaborasi. Pada tahap ini, kepala sekolah memberi fasilitas kepada guru dalam bekerja sama untuk mempelajari kurikulum UBD. Selain itu, kepala sekolah juga dapat memberi penyuluhan terhadap guru pemula untuk memahami kurikulum UBD dengan membuat sebuah tim khusus, sehingga nantinya guru dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum UBD. Yang ketiga adalah pengawasan. Pada tahap ini, kepala sekolah dapat menjadwalkan monitoring dan harus pandai membagi waktu dalam menjalankan tugasnya juga sebagai kepala sekolah. Selanjutnya, saya Eka Nursaputri akan membahas problematika dan evaluasi Understanding by Design sebagai wakakurikulum. Peran wakakurikulum dalam penerapan Understanding by Design di sekolah sangatlah penting, karena mereka memimpin, mendukung, dan mengkoordinasikan implementasi Understanding by Design. Mereka memberikan pelatihan kepada guru, kolaborasi dalam merancang unit pembelajaran, mengembangkan materi dan sumber pembelajaran, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Peran ini membantu memastikan kesesuaian, konsistensi, dan keberhasilan implementasi UBD di sekolah, serta meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik secara keseluruhan. Namun dalam penerapannya, terdapat beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh seorang wakakurikulum, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, wakakurikulum mungkin menghadapi kesulitan dalam mengubah kurikulum yang ada ke dalam format UBD dan memberikan pelatihan yang efektif kepada guru. Memperkenalkan dan menjelaskan konsep dan prinsip UBD kepada staf dan guru bisa menjadi tantangan. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan menerima pendekatan ini, terutama jika mereka telah terbiasa dengan kerangka kerja atau metode pembelajaran yang berbeda. Understanding by Design melibatkan perubahan paradigma dalam perencanaan pembelajaran.
Mungkin ada resistensi terhadap perubahan ini, terutama dari mereka yang terbiasa dengan pendekatan yang lebih tradisional. Mengelola perubahan ini dan meyakinkan semua pihak tentang manfaatnya bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua yaitu kurangnya referensi bagi wakakurikulum untuk menyediakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan mengingat pula keterbatasan waktu, sumber daya, atau resistensi dari beberapa individu bisa menjadi tantangan dalam melaksanakan pelatihan tersebut. Yang ketiga, sulitnya melaksanakan kegiatan dan evaluasi dalam melaksanakan implementasi UBD tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Understanding by Design menekankan pentingnya penilaian yang autentik dan bermakna, merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mendalam dan memastikan penilaian tersebut mengukur pemahaman konseptual dan transfer pengetahuan bisa menjadi tantangan. Mengembangkan instrumen penilaian yang valid dan andal mungkin memerlukan waktu dan usaha yang ekstra. Baik, setelah pembahasan masalah yang mungkin dihadapi oleh seorang wakakurikulum, selanjutnya saya Sherita Harismarani akan menjelaskan tentang beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan dalam penerapan UBD, yaitu diantaranya yang pertama, memahami lebih dalam konsep dan prinsip UBD melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, wakakurikulum juga dapat berkolaborasi dengan guru-guru untuk mengidentifikasi unit-unit pembelajaran yang relevan dan membantu mereka dalam merancang rencana pembelajaran yang berpusat pada pemahaman. Pemantauan dan bimbingan yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan implementasi yang konsisten. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan kepala sekolah untuk merencanakan implementasi UBD untuk jangka panjang di sekolah. Kemudian, wakakurikulum juga dapat memberikan pelatihan kepada guru mengenai variasi metode, strategi, dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Baik, saya Cahya Listiani. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok saya mengenai problematika dan evaluasi UBD sebagai guru. Guru perlu memahami dan mengatasi problematika terkait dengan pendekatan UBD dan melakukan evaluasi yang efektif terhadap implementasinya untuk dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendalam bagi siswa. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. Kemudian, permasalahan yang dihadapi oleh guru antara lain keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru. Jadi beberapa guru mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan UBD, terutama apabila guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis UBD membutuhkan waktu yang cukup, di samping dari jam guru yang memang sudah padat dan ketat. Selanjutnya, guru mengalami kendala dalam merancang instrumen penilaian yang sesuai dan mengintegrasikannya dengan baik ke dalam pembelajaran. Maka dari itu, solusi bagi guru adalah yang pertama, guru perlu mengembangkan pemahaman yang kuat tentang konsep dan metodologi UBD. Guru dapat mengikuti pelatihan, workshop, atau program pengembangan profesional yang berkaitan dengan UBD. Selain itu, guru dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan guru yang lain, serta mencari sumber daya online yang dapat membantu memperluas pemahaman tentang UBD. Kemudian, guru perlu merencanakan dengan cermat dan mengalokasikan waktu yang memadai untuk menerapkan UBD. Guru juga mampu bekerja sama dengan rekan guru lainnya untuk membantu dalam pembagian tugas dan mendistribusikan beban kerja. Yang terakhir, guru perlu mempelajari dan memahami berbagai metode penilaian yang relevan dengan pendekatan UBD. Guru dapat
berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan guru lainnya untuk dapat mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dan valid, serta mengumpulkan bukti-bukti pemahaman siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu dalam penilaian yang komprehensif, seperti menggunakan alat evaluasi online atau portofolio digital. Saya Elderis Utami. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami mengenai problematika dan evaluasi understanding by design sebagai siswa. Masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola dari understanding by design karena kemampuan peserta didik tidak bisa diukur sama, tetapi memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya ada peserta didik yang tidak bisa aktif di kelas atau ada yang tidak ahli dalam menjawab pertanyaan. Sebagai peserta didik yang bisa dilakukan adalah belajar sesuai dengan kemampuan mereka serta tidak malu untuk mengungkapkan pendapat ataupun bertanya jika mereka tidak tahu tentang pelajaran tersebut. Kemudian ada beberapa masalah yang akan muncul, diantaranya yaitu salah satu tantangan utama dalam penerapan understanding by design adalah kurikulum yang terlalu padat. Ketika kurikulum memiliki banyak konten yang harus dipelajari dalam waktu yang terbatas, sulit untuk mengikuti pendekatan understanding by design yang menekankan pemahaman yang mendalam. Siswa mungkin merasa tertekan untuk menyelesaikan banyak materi, dan guru dapat kesulitan meluangkan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Masalah selanjutnya yaitu penilaian seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pemahaman dan proses pembelajaran dari peserta didik tersebut. Berikut ialah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebelumnya. Yang pertama, penting bagi sekolah dan guru untuk mempertimbangkan penyesuaian kurikulum yang memungkinkan waktu yang cukup untuk menerapkan UBD. Menyederhanakan kurikulum, mengidentifikasi inti dari materi yang paling penting, dan fokus pada pemahaman yang mendalam. Selanjutnya adalah penting bagi guru dan lembaga pendidikan untuk mengadopsi penilaian yang seimbang dalam UBD. Selain penilaian berbasis produk, penting juga untuk menggunakan penilaian formatif, seperti pengamatan langsung, penugasan berkelanjutan, dan refleksi siswa. Maka, guru dapat memahami pemahaman siswa secara komprehensif dan membantu mereka dalam proses pembelajaran.